Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Huliatul Baiti. Saya dari kelas manajemen 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan manajerial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian laporan. Laporan sendiri merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisan. Kemudian di sini ada laporan manajerial. Laporan manajerial merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Kemudian di sini ada fungsi laporan. Fungsi laporan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi vertikal. Salah satu sarana komunikasi antara atasan dengan bawahan adalah laporan. Melalui laporan, pihak bawahan dapat menginformasikan berbagai kegiatan dan masukan berupa ide ataupun gagasan terhadap suatu permasalahan. Yang kedua yaitu sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan merupakan manifestasi dan bentuk komunikasi vertikal dari atas ke bawah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap wewenang yang telah diberikan oleh atasan, laporan merupakan alat yang paling tepat untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan dan wewenang yang telah diterimanya. Yang ketiga yaitu memberikan informasi penting. Laporan harus berisi informasi aktual dan pemikiran-pemikiran yang rasional. Oleh karena itu, suatu laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Tujuan akhir dibuat suatu laporan adalah supaya orang yang menerima laporan dapat membuat keputusan secara tepat. Sebagian besar waktu yang tersedia pada seorang manajer adalah untuk melakukan pengambilan keputusan tersebut. Kemudian di sini ada syarat laporan. Syarat laporan sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kecermatan atau akurasi. Maksud dari kecermatan yaitu laporan harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu ketepatan waktu atau timelines. Maksud dari ketepatan waktu yaitu penulis dan penyelesaian laporan harus selesai tepat waktu karena akan mempengaruhi kualitas laporan itu sendiri. Yang ketiga yaitu kecukupan atau adequacy. Laporan yang disusun harus berisi cakupan masalah yang lengkap sehingga pengambilan keputusan tersebut akan tepat. Yang keempat yaitu kesederhanaan atau simplicity. Maksudnya yaitu laporan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti menggunakan bahasa yang tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah kejelasan atau clarities. Maksud dari kejelasan yaitu penggunaan bahasa yang jelas dan tepat harus dilakukan disertai dengan penyajian data yang sistematis. Kemudian di sini ada jenis laporan. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu penyampaian. Terbagi menjadi 2 yaitu laporan rutin adalah laporan yang dibuat secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu laporan insidensial adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan saja. Kedua yaitu berdasarkan penyampaian, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Yang kedua laporan tertulis adalah laporan yang dibuat dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga adalah laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan atau media lainnya. Ketiga yaitu berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 3. Yang pertama laporan berbentuk surat, yang kedua laporan berbentuk naskah, dan yang terakhir laporan berbentuk memo. Yang keempat yaitu laporan berdasarkan sifat penyajiannya dibagi menjadi 2 yaitu laporan formal adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia. Dan yang kedua laporan informal adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan maksudnya, terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Yang kedua laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seorang atau sekelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut.
Yang keempat yaitu laporan analisa adalah laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Yang kelima, laporan perkembangan adalah suatu laporan untuk menyampaikan perkembangan atau perubahan dalam sebuah usaha tertentu. Yang terakhir adalah laporan kelayakan adalah laporan yang isinya berisi tentang hasil penemuan kelayakan atau pemilihan yang lebih baik. Tematika laporan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua isi laporan dan pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Cara penyusunan laporan: yang pertama tahap persiapan, yang kedua pengumpulan dan penyajian data, yang ketiga sistematika laporan, dan yang terakhir yaitu penulisan laporan. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give